Selamat pagi, perkenalkan nama saya Hotbin Antonius Situmorang, SAG, Guru Agama dan Budi Pekerti di SMP Negeri 2 Bandar Kalipa, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Saya sekalian mahasiswa PPG periode 4 tahun 2025 dalam jabatan Guru Agama Pendidikan Budi Pekerti Santo Fransiskus Asisi Semarang, NIM PPG 253097444. Saya akan melaksanakan ujian kerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 2 Bandar Kalipa. Pada pembelajaran ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran metode deep learning di kelas 7 dengan topik peran teman terhadap perkembanganku. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sehat semua? Sehat. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, hebat. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya absen dulu ya. Dengarkan namanya. Sinta, Hadir, Pak. Eleuni, Hadir, Pak. Helmina, Hadir, Pak. Teresia, Hadir, Pak. Imelia, Hadir, Pak. Baby, Hadir, Pak. Sisilia, Hadir, Pak. Tasya, Hadir, Pak. Gabriel, Agatha, Hadir, Pak. Iskia. Hadir semua ya. Iya, Pak. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, siapa anak-anak kami yang bisa memimpin doa? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berbaik hati, kembali kami mengucapkan puji syukur kepada Nama Bapa karena atas kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, kami akan memulai pelajaran kami ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau bukalah hati, telinga dan pintu pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan pembelajaran kami dengan baik dan kami dapat mengerti materi-materi yang disampaikan oleh guru kami. Ya Bapa, hanya yang doaku melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari dulu kita bernyanyi. Semua berdiri nanti ya. Ya, ayo berdiri semuanya.
yaitu dengan berjudul Peran Teman Terhadap Perkembanganku. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita mau mengingat pembelajaran kita minggu yang lalu. Ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan kepada anak kami. Yang pertama, siapakah yang disebut dengan keluarga? Saya, Pak. Ya, silakan. Ayah. Ayah. Siapa lagi? Ibu. Ya, ibu. Ada lagi? Ya, silakan. Hah? Abang. Abang. Kakak. 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 Ada lagi? Adik. Ya. Yang di dalam keluarga disebut keluarga tadi seperti apa yang disampaikan teman. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Itulah yang disebut keluarga. Pertanyaan yang kedua, apa peran keluarga terhadap perkembangan? Saya, Pak. Ya. Ayah aku mengajari berdoa. Iya, ayahnya mengajari berdoa. Ada lagi? Saya Pak. Ibu saya mengajar saya ke gereja. Iya, ibu dia mengajar ke gereja. Ada lagi nak? Ya. Ayah ini mengajari saya bernyanyi. Iya, ayah mengajari bernyanyi. Siapa lagi? Ayah saya selalu mengajari saya untuk berkata jujur kepada seorang. Iya, ayah yang menyampaikan kata-kata untuk mengatakan kata-kata yang jujur. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan judul tadi, yaitu peran teman bagi perkembangan. Nah, anak-anak sekalian, saya bertanya, apa artinya teman? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman adalah orang yang kita kenal dan orang yang dekat dengan kita. Ya, orang yang kita kenal dan dekat sama kita. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Teman adalah tempat untuk bercerita. ya teman untuk bercerita. Ada lagi nak? Orang Ya. yang kita percaya. Orang yang kita percaya. Ya Pak. Ya, Orang yang saling membantu kita Pak di kala susah. iya orang yang saling membantu kita, baik dalam suka maupun duka. Baik, sangat benar jawabannya. Pertanyaan yang kedua, mengapa kita harus memiliki teman? Mereka membantu kita kalau kita susah. Pertanyaan sekali lagi nak ya, mengapa kita harus memiliki teman? Saya, Pak. Ya, Supaya mencurhat. ya teman itu tempat curhat supaya bisa kita menyampaikan yaitu kisah keluh kita kepada teman. Ada lagi nak? Ya Pak. Agar kita dapat bermain bersama. Ya, agar kita dapat bermain bersama. Saya, Pak. Dapat belajar bersama. Iya, dapat belajar bersama. Saya, Ada lagi nak? Ya, saling membantu. saling membantu. Ya, itu sudah tadi jawabannya. Semua itu adalah benar. Kita lanjutkan nak ya. Nah, di sini lihat di depan. Kerjakan nanti yaitu yang sudah Bapak bagikan tadi untuk kamu buat ya. Di sana kamu membuat warna merah, kuning dan hijau. Perhatikan kolom yang sudah ada. Nah, di sana ada beberapa perbuatan. Ya, perbuatan yang mau kamu kasih warnai sesuai dengan kolom tersebut. Merah, kuning, hijau. Menurut kamu, kalau nanti warna merah adalah perbuatan yang tidak warna merah, yaitu melambangkan dalam permainan sikap dan kebiasaan yang tidak sehat atau buruk. Sedangkan warna kuning tadi di sana melambangkan sikap dan kebiasaan yang perlu diwaspadai. Karena bila sering dilakukan dan dianggap wajar dapat merusak persahabatan. Sedangkan warna hijau melambangkan sikap kebiasaan yang sangat baik
untuk sebuah persahabatan. Untuk itu, anak-anak kami, saya minta untuk mewarnai, yaitu gambar yang sudah ada. Tolong diberikan warnanya, diberikan waktu kepada anak kami. Mari kita tonton video ini. Komik Alkitab Anak. Daud sahabat Yonatan. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama. Kitab 1 Samuel pasal 18 sampai 19. Pada waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah, dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Ayat hafalan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kitab Amsal pasal 17 ayat 17. Anak-anak, tadi kita sudah menonton video yaitu persahabatan Daud dan Yonatan. Sekarang
secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaannya, jelaskan kenapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan persahabatan sejati dalam Kitab. Silakan. Silakan untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, silakan Nak. Tunggu. Tengok posisi yang pas. Oke. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan teman-teman yang telah memberikan waktu untuk kami berpresentasi hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 2. Saya ketua kelompok bernama Febi Kristina Silarahi dan teman saya Imer Tiara Situmorang. Saya Tasya Regina Borusimbolo. Saya Cecilia Prinsinaga. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jelaskan mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan persahabatan sejati dalam kitab suci. Hasil dari diskusi kami adalah karena Daud dan Yonatan sama-sama bersahabat dengan tulus, dan Yonatan rela melawan ayahnya demi membela keselamatan sahabatnya Daud. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Maju kelompok 1. Kami Pak. Oh ya, silakan. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Agatha Birmanurjata dan teman saya Teresia Sinaga. Iskil Stadi Sultan Putar. Gabriel Andi Kota Toi. Di sini kami memberikan pendapat tentang pertanyaan. Jelaskan mengapa dikatakan persahabatan Daud dan Yonatan persahabatan sejati dalam kitab suci. Jawabannya karena mereka berdua selalu bersama dan mereka berdua saling menolong, saling membantu. Dan di situ intinya mereka itu tidak bisa terpisahkan. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Ya, silakan duduk. Kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Bapak dan teman-teman berikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1. Pertama-tama izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hermina Silalahi dan nama teman saya Gladys Margaret Sidimonino dari Samar Persila Syagia. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soalnya
Jelaskan mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dikatakan persahabatan sejati dalam kitab suci. Karena Yonatan rela melawan ayahnya demi menyelamatkan Daud, sahabat baiknya. Dan mereka telah berjanji bahwa mereka harus saling melindungi dan saling tolong-menolong. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kesimpulan daripada yang kita pelajari dari tentang berteman dan persahabatan. Anak-anak sekalian, tanpa bantuan teman, kalian sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang positif agar relasi kalian dengan teman semakin baik, mempertahankan persahabatan. Yonatan yang mengagumi kehebatan, kerendahan hati, dan kebenaran Daud, berusaha melindungi Daud dari niat jahat Raja Saul, ayahnya sendiri, yang ingin membunuhnya. Ia berani menegur ayahnya agar tidak melakukan niatnya. Anak-anak sekalian, di sini ada beberapa pertanyaan yang kamu mau jawab dengan secara kelompok, ya. Pura-pura tulis, pura-pura tulis. Asa saya. Pura-pura tulis. Ayo, pura-pura tulis. Silakan dijawab. Yang sudah Bapak bagikan tadi kertasnya. Pura-pura tulis, pura-pura tulis. Ya, tulis. Dijawab ya. Ya, mari nak, sudah selesai. Kumpulkan, mari. Kan pusing kayak dulu. Satu, dua, tiga, ya. Anak-anak sekalian, mari kita untuk refleksi diri dengan memejamkan matanya. Pejamkan matanya dengan tegak, kamu duduk. Kamu jawab di dalam hatimu sendiri. Selama ini saya lebih banyak hadir menjadi teman atau sahabat? Apakah saya sudah berusaha mengasihi teman dengan tulus ikhlas? Apakah aku siap menjadi sahabat sejati seperti Yesus bagi para muridnya yang rela berkorban untuk sahabatku? Apakah saya sudah tepat memilih sahabat yang dapat membantu perkembangan diriku? Dan sebaliknya, apakah kehadiranku bagi sahabatku memberi pengaruh yang baik atau yang jelek? Baik, anak-anak sekalian, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu.
Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa membawa doa? Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sesudah menyelesaikan pelajaran pendidikan agama Katolik ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di surga, senantiasa ucapkan bersyukur kepada Bapa. Bapa, di sini kami telah selesai mempelajari materi pendidikan agama Katolik kami tentang peran teman terhadap perkembangan Tuhan. Ya Tuhan, semoga kami anak-anak ini juga melakukan dampak positif kepada teman kami dalam perkembangannya. Tuhan, banyak dosa yang kami perbuat, semoga Kau hapuskan dosa kami, sengaja maupun tidak sengaja, agar berkat yang Kau berikan kepada kami tidak terlalu. Inilah doa kami melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya, oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.